dan jaga kesehatan. Shalom sahabat Alpetra Ministry yang senantiasa cinta Tuhan, cinta keluarga, dan senantiasa menjaga kesehatan. Tentunya hari ini masih tetap ditemani sama Om Yan. Dan sebelum memulai, ya Alpetra Ministry ingin mengucapkan terima kasih nih untuk sobat Alpetra yang sudah subscribe, sudah komentar, dan ada yang mengirim email pertanyaan-pertanyaan ke alpetraministry@gmail.com. Nanti kita bacain ya. Terus juga kami mau berterima kasih untuk Bapak Heri Sihaloho di Jakarta yang berkomentar dan menitip salam untuk Om katanya. Gitu Om. Salam balik. Salam balik ya. Terus juga ada dari @gwnplt Citerep. Ini kayaknya dari tempat pelayanan Om yang dulu ya Om ya. Iya nih. Ya belum lama nah. Iya itu. Terus ada dari @Fernando Legran 2438. Ya semoga ini Bapak atau Ibu atau siapa ya ini ya. Semoga nonton tayangan ini karena nanti pertanyaannya dijawab langsung sama Om Yan ini ya. Terus juga ada Bapak Udin S, katanya beliau dulu mantan muridnya Om. Salam kangen katanya Om gitu Om. Iya, rasanya inget tuh salam kangen juga deh. Iya. Nah, nanti dijawab sama Om juga nih pertanyaannya ya Om ya. Terus ada dari Ibu Mariati Silalahi Om. Terima kasih katanya untuk penjelasan dari Om. Juga salamnya ini untuk Om supaya tetap sehat katanya Om. Dan di kolom komentar itu. Terus itu ya. Itu penatua GKPI Citerep. Oh, Ibu Mariati itu. Oh, Ibu Mariati itu. Ya Om. Berarti ada dua nih dari Citerep nih Om. Wah, mereka masih ingat sama Om. Banyak kesan katanya sih ya Om. Betul sih. Nah terus ini juga ada dari Bapak H yang sudah juga turut mendukung Alpetra Ministry. Juga pokoknya untuk semua sobat Alpetra Ministry yang nggak bisa kita sebutin satu persatu ya Om, karena waktu juga ya yang terlalu ini. Jadi semoga semua lagi masih nonton. Dan kita juga mohon maaf karena minggu lalu tayangan untuk ibadah online bersama kita undur dulu dalam waktu yang belum bisa ditentukan ya Om ya. Gitu Om. Oke Om, saya akan pimpin doa dan nanti saya akan tanyakan apa yang ditanyakan sama sobat Alpetra. Mari kita berdoa. Allah yang Maha Kasih, Allah di dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami bersyukur karena pada hari ini kami boleh diberikan kesehatan dan boleh kembali berjumpa dengan sobat Alpetra Ministry dimanapun mereka saat ini sedang nonton. Tuhan, terima kasih Tuhan, dan kami mohon penyertaan Tuhan Yesus agar kami dalam membagikan kebenaran firman Tuhan ini kiranya bisa menjadi berkat rohani bagi yang menontonnya. Juga kiranya Roh Kudus yang akan mengurapi Om Yan saat menyampaikan firman Tuhan, dan juga Roh Kudus yang mengurapi setiap hati orang yang sedang menonton saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Mesias yang didikan bagi segala bangsa, kami berdoa. Amin. Amin. Salam semua sahabat Alpetra Ministry. Tuhan Yesus memberkati dengan berlimpah-limpah. Iya Om. Terima kasih Om. Om langsung aja nih ya Om. Ada pertanyaan Om. Yang pertama itu Om, kalau ada orang Kristen yang pindah agama, kayaknya ini pernah ditanyain sih ya, tapi nggak apa-apa ya Om ya, kita jawab lagi aja ya. Ada orang yang nanya, kalau kita meninggalkan kekristenan, apakah kita berdosa? Terus gimana kalau pindah Kristen itu balik lagi ke agama yang lamanya gitu. Karena ada yang nonton video yang lalu dan waktu Om bilang pindah agama tidak usah terganggu. Nah itu Om, silakan Om. Oke. Jadi begini ya, kalau soal pindah agama itu
dijamin oleh Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Jadi terserah, agama itu pilihan pribadi masing-masing ya. Cuman kalau orang bukan sekedar beragama Kristen ya, tapi betul-betul oleh bimbingan Roh Kudus ya, menyadari sebagai orang berdosa, lalu tahu bahwa juru selamat satu-satunya itu Tuhan Yesus Kristus yang disalibkan dan yang bangkit, lalu dengan sepenuh hati terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat, mengalami kelahiran baru. Nah, orang yang begitu itu tidak akan murtad, tidak akan meninggalkan agama Kristen gitu, karena dia sudah mengalami. Tapi kalau hanya sekedar beragama Kristen, itu jumlahnya itu 50% kalau pukul rata. Jadi 50% orang Kristen itu bisa sewaktu-waktu pindah agama, maka saya bilang ya tidak menjadi masalah. Tapi kalau orang sudah mengalami keselamatan, lahir baru di dalam Tuhan Yesus Kristus, itu tidak mungkin meninggalkan agama Kristen, tidak mungkin meninggalkan Tuhan Yesus gitu. Kalau jatuh bisa aja ya, nanti Tuhan yang akan angkat dia kembali gitu ya. Jadi Tuhan pasti tidak akan melepaskan anak-anaknya di dalam keadaan yang terburuk sekalipun itu ya. Om. Oke Om, ya semoga terjawab nih pertanyaannya. Kita langsung ya Om. Itu tadi udah jelas sih, udah jelas banget itu dan juga bisa ditonton karena rupanya yang nanya ini sering nonton channel kita Om. Jadi ya bisa dilihat ya, nonton yang udah dijelasin sama Om sebelumnya. Ini yang kedua, bagaimana kalau dari kecil sampai tua, sampai meninggal, rajin ke gereja, udah percaya Tuhan Yesus tapi belum dibaptis, gimana Om? Nah, itu satu masalah besar, cuman kasusnya memang beda-beda gitu. Cuman ya sebaiknya kalau orang sungguh-sungguh percaya Tuhan Yesus ya langsung aja. Bagaimana syaratnya supaya bisa dibaptiskan kan? Jadi jadi jangan jadi penyesalan sampai mati belum dibaptis juga, tapi bilang percaya gitu kan. Cuman kasusnya memang beda-beda. Jadi saya sih menasihatkan ya kalau udah percaya Tuhan Yesus jangan ragu-ragu, tanya syaratnya untuk dibaptiskan bagaimana. Kalau masih muda ya dikatekisasi yang cukup kan bekalnya itu supaya bisa menghadapi macam-macam godaan atau pencobaan sesudah dibaptiskan. Tapi kalau sudah tua, yang penting itu sungguh-sungguh lah bertobat, terima Tuhan Yesus, mengalami lahir baru, itu saja. Oh, iya. Nah Om, ini juga ada itu Om, kayak ada apa ya, tentang apa jenazah dibaptiskan gitu Om? Nggak ada ya Om ya? Ada juga jenazah dimandikan. Ya itu ada, itu dari keluarganya, karena merasa itu yang sudah yang meninggal dunia ini katanya sudah mengaku percaya Tuhan Yesus, cuma belum sempat dibaptiskan gitu. Lalu juga ada persyaratan, katanya kalau belum dibaptis ya pakai agama lama gitu, cara penguburannya gitu. Jadi makanya itu tadi orang tuh jangan tunda sampai meninggal dunia gitu. Iya Om, makanya jangan tunda ya Om, karena firman Tuhan juga ya bilang Om, kalau udah percaya sama Tuhan Yesus, beri diri kita juga terus untuk mau dimuridkan dan dibaptiskan ya Om. Nah, itu dimuridkan betul. Ini kalau tidak bercerai, tapi berpisah rumah, jadi berpisah aja itu bagaimana katanya Om? Ini kalau menurut saya sih harus diteliti dulu Om ya, ini kenapa pisahnya, kenapa nih? Iya, jadi pertama itu ya soal kalau orang yakin ini jodoh dari Tuhan ya, itu apapun yang terjadi tidak akan bercerai. Tetapi kemudian sesudah menikah, rupanya sifat-sifat jeleknya keluar tuh, baik dari suami maupun dari istri ya. Lalu tidak disiapkan mentalnya atau imannya oleh pembimbing, oleh pendeta atau oleh dirinya sendiri gitu ya. Jadi itu jadi tinggal serumah tapi ribut, jadi katanya itu apa namanya itu ya sampai tua jadi terus-terusan ribut gitu. Nah, jadi itu saya juga pernah itu dipertanya, ada yang nanya itu orang barat itu suami istri,
bagaimana katanya, jadi saya itu nggak tahan katanya, suka soal agama, suka berdebat katanya, mertua juga ikut-ikutan katanya. Gitu. Berbeda pendapat. Saya sih kasih tahu, selama itu istrinya yang nanya, selama suami kamu tidak selingkuh dan juga tidak pakai kekerasan, kasihilah dia sebagaimana adanya. Kalau berbeda pendapat kan namanya orang, boleh berbeda pendapat. Nah ini sama juga, jadi coba belajar. Kalau masalah yang prinsip memang harus sama, suami istri itu harus sama. Kalau masalah prinsip, ya. Tetapi kalau masalah sepele gini ya, sebenarnya cincai lah, artinya ya saling bisa menerima lah gitu. Berbeda pendapat itu wajar. Iya. Gitu. Iya Om, kan makanya waktu ditanyain ini di email itu saya juga nggak bisa jawab ya, karena kan kita nggak tahu ya Om ya. Tapi betul kata Om tadi, itu semuanya cincai aja lah. Kalau masalah sepele mah nggak usah terlalu itu ya Om ya, sampai minggat gitu. Sampai usir-usiran, masa sih? Iya, harus belajar menerima perbedaan pendapat. Iya Om, kan karena berbeda itu indah ya Om. Kalau istrinya sama sama suaminya sama terus, nggak ada warnanya dong Om, nggak seru ya Om ya. Iya. Ya Om. Om tadi waktu Om bilang ini apa tentang pernikahan ini Om ya, dan perceraian ini kan harusnya juga ada itu ya Om, ada pembinaan dulu ya Om ya di gereja ya Om. Nah itu, jadi sekarang ini saya menganjurkan ya, atau menasihatkan lah yang pendeta-pendeta muda atau gembala-gembala muda ya. Jadi memberikan bekal untuk pasangan yang mau menikah itu lebih diperlukan lagi sekarang ini, karena terlalu banyak terjadi perceraian ya. Gitu, ada yang sudah pacaran katanya bertahun-tahun seperti cinta mati, sudah menikah malah baru setahun pengen cerai gitu ya. Nah ini jadi harus dibekali, ada banyak hal yang harus dipersiapkan oleh calon suami istri itu. Ya bukan saja itu prinsip-prinsip Alkitab, tapi juga tentang perbedaan antara pria dan wanita, itu sifat-sifatnya, kepribadiannya, itu belum lagi latar belakangnya ya, dan bagaimana menghadapinya. Jadi itu ada gereja yang 6 bulan persiapan untuk pernikahan itu, 6 bulan. Tetapi ada lagi gereja karena melihat ini terlalu banyak masalah dalam rumah tangga, meskipun rumah tangga Kristen, ada yang sampai 1 tahun. Ada yang sampai tahun. Lama ya? Iya. Nah, tetapi kan banyak pasangan tuh nggak sabar, pengennya cepet-cepet menikah, pengen cepet-cepet diberkati. Lalu ada yang gereja yang mengambil jalan keluar, bukan jalan pintas. Jadi itu sesudah menikah disambung lagi. Oh iya. Gitu. Iya. Pembinaannya gitu. Atau ada yang jadi dibagi-bagi. Ada yang menjelang pernikahan, yang persiapan itu. Ada yang untuk pernikahan sampai usia 5 tahun. Ada yang pernikahan sudah lebih dari 5 tahun. Iya. Kadang-kadang begitu pembinaannya ini beda-beda. Tapi memang sangat penting sih. Iya. Ya. Iya. Gitu. Oke Om. Nah ini Om, ada pertanyaan lagi. Dari mungkin ini orangnya mau jadi pendeta kali Om kayaknya. Apakah boleh menjadi pendeta atau gembala sidang tapi tidak sekolah teologi? Nih Om. Ya, itu bergantung kepada gereja atau denominasi masing-masing. Aturan gereja itu tidak sama gitu ya. Nah, kalau dia bikin sendiri gerejanya, ya terserah dia. Tetapi itu belajar teologi, belajar Alkitab itu untuk bekal pelayanan gitu. Jadi usahakanlah, apakah itu melalui sekolah teologi atau belajar sendiri, tetapi harus betul-betul terbuka, mengakui keterbatasan kita itu.
di dalam soal pengertian terhadap Alkitab atau juga terhadap teologi yang penting-pentingnya gitu. Jadi biasanya sekarang sih gereja mengharuskan ya, harus lulusan sekolah teologi dari mana malahan itu dibeda-bedakan tuh. Iya. Gitu. Jadi malah terus juga jadi terfokus ya Om. Kalau sekolah teologi kan dia mau ke bidang apa ya Om ya. Dia mau apa, kalau dia pendeta berarti kan ada jurusannya ya Om ya. Kalau mau ke pendidikan, ke konseling kan beda-beda ya Om. Meskipun itu kalau sekolah teologi itu hanya dasar-dasar teorinya aja. Apakah soal teologi, apakah soal ilmu-ilmu lainnya ya. Itu soal konseling lah, soal penggembalaan atau soal kepemimpinan dan sebagainya. Tetapi jadi ada banyak hal yang harus dipelajari sesudah itu pun. Jadi kalau orang sudah STH itu bukan berarti dia sudah tahu semuanya. Meskipun STH itu diplesetkan ya, sok tahu. Iya. Gitu. Jadi kalau MTH tuh merasa tahu. Iya, gitu. Jadi kalau dokter teologi, jadi apa itu suka plesetkannya DTH ya. Ya, DTH itu. Dikit tahu. Oh, dikit tahu ya. Iya. Kok malah makin sedikit ya Om? Iya. Makin rendah hati. Iya Om. Om, kalau sekolah teologi sama sekolah Alkitab beda kan Om? Kan ada ya di beberapa gereja itu ada sekolah Alkitab lah istilahnya gitu. Beda kan Om sama sekolah teologi ya? Sebenarnya sekolah teologi ya harus dasarnya Alkitab. Cuman ilmu teologi itu sudah berkembang sudah cukup lama, udah 200 tahun atau 300 tahun. Jadi itu sudah menjadi ilmu tersendiri, disiplin ilmu tersendiri. Cuman ada orang mengkhawatirkan kalau sekolah teologi, belajar teologi macam-macam katanya sesuai nggak dengan ajaran Alkitab. Jadi kadang-kadang orang mempertentangkan itu. Sebenarnya teologi yang benar ya harus dari Alkitab gitu. Jadi memang hamba Tuhan biarpun sudah STH atau MTH ya, itu harus terus disiplin saat teduh, belajar baca Alkitab saat teduh gitu. Iya Om. Dan juga kan ada banyak juga yang ada gelar sarjana teologi ya atau MTH gitu. Ada juga kan mereka yang nggak jadi gembala sidang tapi mereka pelayanan misalnya gitu ya Om ya. Nggak harus ya itu tadi kata Om, tergantung peraturan denominasinya sendiri-sendiri ya. Terima kasih sudah menonton tayangan kami. Jangan lupa untuk subscribe di channel Alpetra Ministry. Menguatkan iman dan bertumbuh bersama Kristus adalah kerinduan kami. Dengan menayangkan pemahaman dan pengajaran Kristen yang Alkitabiah, kami berharap setiap tayangan yang kami tampilkan membuahkan kasih yang nyata di dalam Kristus. Selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati. Salam Maranatha. Ada pertanyaan yang selanjutnya itu, mungkin ini istilah ya Om ya, selibat itu Om. Apa maksudnya selibat? Selibat atau tidak menikah. Oh, selibat itu tidak menikah. Jadi ada orang yang ada 3 macam itu kalau menurut Tuhan Yesus. Katanya ada orang yang dari lahir itu seperti yang tidak memungkinkan dia menikah, cacat itu berarti ya. Ada orang yang dipaksa untuk tidak menikah, ada orang yang rela sendiri untuk tidak menikah gitu. Tetapi ya itu tadi, jadi menikah atau tidak menikah sebenarnya tidak menjadi masalah. Cuman kalau untuk menjadi gembala sidang itu suka dipersyaratkan harus sudah menikah karena menjadi teladan. Bagaimana teladan rumah tangganya katanya. Jadi ada yang syaratnya harus sudah menikah dan menikah dengan bagus gitu rumah tangganya gitu. Tetapi kalau di Katolik itu kan harus tidak menikah. Itu yang dibilang
Jadi seperti dipaksa tidak menikah. Nah, kalau dipaksa tidak menikah, akibatnya suka terjadi penyelewengan. Gitu. Jadi jangan ada paksaan untuk menikah atau tidak menikah. Dan kalau yang baik menikah atau tidak menikah ya harus jaga nama baik ya. Jangan sampai ada jadi omongan. Itu pergaulannya itu katanya gimana katanya, gitu kan? Apakah punya istri atau tidak punya istri? Namanya kalau pemimpin jemaat kan disorot terus gitu. Jadi jaga nama baik juga begitu. Iya betul Om. Itu berarti tergantung sama pribadi masing-masing ya Om. Kalau dari ajaran Tuhan Yesus pribadi masing-masing. Dan juga harus bisa jaga diri, jaga nama baiknya. Nah, jaga nama baiknya sendiri ya gitu ya Om ya. Berarti kalau gitu Om, kayak romo, pastor gitu ya, atau mungkin biksu-biksu Buddha itu selibat ya Om? Gitu. Ya, itu aturan dari agamanya. Nah, itu karena ada sebagian yang terpaksa, maka terjadilah itu hal-hal yang memalukan. Salam cinta Tuhan, sayangi keluarga dan jaga kesehatan. Kalau ke gereja nggak ngasih persepuluhan atau persembahan karena nggak punya uang, gimana? Nah, ini ada yang nonton waktu kita ngebahas tentang perpuluhan itu Om, kan ada yang nagih gitu ya. Dia nonton video yang itu, terus dia tanya komentarnya, kalau ke gereja gak ngasih perpuluhan atau persembahan kalau nggak punya uang gimana katanya Om. Nah, jadi prinsipnya dulu ya, yang namanya persembahan itu harus sukarela dengan ketulusan ya. Jadi tidak ada paksaan di dalam persembahan. Nah, itu apalagi untuk pemula. Tapi kalau orang sudah jadi Kristen, sudah lama, sungguh-sungguh percaya pada Tuhan Yesus Kristus, itu biasanya diberkati oleh Tuhan. Jadi sedikit banyak harus ada persembahan, meskipun tidak harus ditulisnya perpuluhan, gitu. Karena kalau ditulis perpuluhan, nanti bagaimana ada penghasilan tambahan nggak di sepersepuluh, nanti merasa berdosa, gitu. Tapi jadi prinsipnya itu persembahan itu harus dengan ucapan syukur ya, dan jangan ada keterpaksaan. Kan ada ayatnya ya, hendaklah memberi dengan sukacita, sukarela ya, dan bukan dengan paksaan. Ya, betul. 2 Korintus itu. Iya Om. Itu Om. Jadi persepuluhan itu kata Om tadi ya Om, hendaklah dengan sukarela, dengan sukacita. Om, nah ini Om, selanjutnya ini pertanyaannya serem nih Om, dari email nih Om. Bener nggak sih ada alam lain, tempat arwah yang nanti akan dihidupkan lagi? Ini gimana nih Om? Ya, jadi itu menurut Alkitab itu, jadi selain kehidupan di dunia ini ya nanti kehidupan yang akan datang, dan itu ada ayatnya. Karena sudah ditentukan manusia 1 kali meninggal dunia, sesudah itu dihakimi. Itu ya hanya itu aja. Jadi alam lainnya itu alam menunggu penghakiman. Karena mungkin mispersepsi Om. Kan pikirnya kalau kita terima Tuhan Yesus kan diajarin gitu ya Om, kita masuk surga gitu, mati masuk surga. Tapi kan ada pengajaran yang menyebutkan bahwa nanti kan ada yang meninggal dibangkitkan lagi, mungkin karena itu ya Om. Jadi ada pertanyaan ini, nggak tahu sih alasan pertanyaannya apa, saya nggak nanyain. Iya, jadi begini, ada beberapa pernyataan itu kan. Jadi kalau kita percaya di dalam Tuhan, katanya kan lalu bersatu dengan Tuhan. Cuma bersatunya itu bagaimana gitu? Apakah sebab ada yang bilang surganya kan belum dibuat katanya, yang ada itu hanya ya, kalau sebenarnya bersama dengan Tuhan ya sebenarnya di surga, cuman katanya itu kan seperti dalam keadaan tidur, artinya tuh. Jadi itu sebenarnya orang jangan terlalu mendetil ya menanyakan hal itu. Apa yang ada di Alkitab boleh dikumpulkan, dirangkum gitu ya. Tentang apalagi tuh, tentang ya itu ayat yang saya kasihkan itu ya, bahwa sudah ditentukan untuk manusia sekali untuk meninggal dunia, dan sesudah itu
Hakimi di Ibrani 9 ayat 27 gitu. Iya. Jadi begitu orang meninggal dunia lalu dikumpulkan gitu. Ada yang tempat yang senang bersama Tuhan, ada tempat yang meskipun belum neraka tapi sudah dibilang tempat sengsara, itu seperti di Lukas 16 itu. Oh iya. Gitu. Jadi semacam tahanan gitu, tahanan sementara tapi sudah menderita. Iya. Tapi belum neraka, itu belum pengadilan gitu. Iya ya Om ya. Ya. Nggak ada yang gentayangan. Ya mungkin itu karena kan sekarang gencar Om tentang dunia lain gitu. Jadi orang jadi dia nanya gitu, bener nggak sih gitu kan. Lagi pula kan ada memang sih kalau saya lihat di salah satu channel gitu ada yang selalu dia tuh katakanlah hamba Tuhan gitu. Dia selalu gembar-gembor. Emang betul gitu, ada dunia lain gitu, ada dunia paralel lah apalah gitu. Jadi mungkin ya semoga dengan dijawab oleh Om, orang yang ragu ini ya tentang dunia lain udah dijawab sama Om tadi ya Om ya. Mungkin perlu saya jelaskan sedikit Ya. tentang dunia yang paralel. Ya. Itu bukan dunia arwah, bukan. Oh bukan ya Om. Tapi katanya karena ini alam semesta itu seolah-olah bukan hanya satu-satunya yang Iya. galaksi kita, Iya. tapi ada galaksi yang lain lagi, ada bumi yang lain lagi. Cuman itu teori. Kalau saya meyakini, bumi inilah di galaksi Bima Sakti inilah planet bumi dipilih menjadi kediaman umat manusia mulai dari Adam dan Hawa. Tidak Iya. ada yang lain-lain gitu. Oh iya Om. Jadi supaya kita jelas saja, yakin yang inilah yang Tuhan ciptakan planet bumi itu yang di galaksi Bima Sakti kita ini gitu. Oh itu maksudnya itu ya Om ya, bukan Iya. dunia gaib. Tetapi itu pendeta itu sih kemungkinan juga memang maksudnya itu alam lain gitu. Iya. Alam lain apa dunia arwah atau Iya. dunia roh gitu. Cuman kita menurut kitab Wahyu itu kita tidak boleh menyelidiki alam roh-roh itu, nggak boleh. Iya iya. Roh kita ini lemah, bisa disesatkan oleh Iya. itu Tante Lucy itu. Emang perempuan ya Om? Bukan. Ya. Iya sih Om, soalnya bener sih Om, kan pendeta besar gitu, bikin di YouTube. Nah itu bang ngomonginnya, oh saya ke dunia arwah nih, saya ini wah ini sesat nih, Yudas ini. Nah, itu dilarang nih kitab Wahyu, nggak boleh. Nggak boleh kan Om, gitu. Jadi dia melihat katanya, kalau dulu kan ada almarhum ya, pendeta yang udah almarhum gitu, dia kan naik turun ke surga gitu. Ini kan baru-baru ini ada lagi, oh saya pergi ini ke neraka gitu. Oh, ada lagi sekarang ini yang baru saya pergi satu dunia gitu, ditemenin malaikat, tapi saya nggak lihat surga dan neraka katanya. Ini dunia arwah gitu. Astaga, ada lagi ajarannya yang aneh gitu. Itu tadinya dia jadi dukun, Oh, terus bertobat jadi pendeta. oh iya. Tapi dia belum melepaskan ilmunya yang lama itu, Oh, dan ingin membesarkan diri gitu. oh gitu Om. Wah, itu berarti serigala berbulu domba dong Om. Itu yang dari Amerika Latin ada cukup banyak tuh yang begitu. Iya sih Om ya, kebanyakan dari luar Jadi ya. tadinya dukun dia banyak mempesona orang-orang, terus bertobat jadi Kristen, tidak mau kehilangan penghasilan. Jadi ya kesembuhan tapi caranya sugesti lah atau masih pakai ilmu yang lama. Oh. Itu mengerikan juga. Jadi makanya dari 12 pendeta itu satunya seperti Yudas yang serakah gitu. Iya. Oke Om. Pertanyaan selanjutnya ya Om. Ini Om. Pak Pendeta, di mana ayat mengatakan kalau orang yang dipilih mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus? Jadi itu yang saya kasih ayatnya itu. Oh, itu iya, orang iya. yang digerakkan oleh Bapa akan datang kepadaku. Iya. Gitu ya. Nah itu
Jadi itu prinsipnya begitu. Kalau tidak digerakkan oleh Allah orang untuk datang kepada Tuhan Yesus, ya hanya sekedar beragama Kristen. Tapi kalau orang yang sudah digerakkan oleh Bapa untuk percaya kepada Tuhan Yesus, datang kepada Tuhan Yesus, itu yang mengalami kelahiran baru. Itu perjumpaan dengan Tuhan Yesus, itu yang mengalami kelahiran baru. Gitu, bukan mengalami perjumpaan itu lalu harus spektakuler. Enggak, memang kelahiran baru sebenarnya spektakuler. Cuman apakah harus dibuktikan? Jadi bukan spektakuler yang gimana untuk digembar-gemborkan, kan harus ada bukti hidup baru. Ya, semoga terjawab juga nih pertanyaannya. Waktu itu memang pernah Om kirimkan ke saya ya, tapi nggak saya balas di komentar tuh, biar dijawab di sini aja. Sila. Oke Om. Begini, saya tambah penjelasan ya. Ya. Jadi misalnya Pak Alfa pernah nggak mengalami itu perjumpaan dengan Tuhan Yesus sehingga mengalami kelahiran baru? Masih ingat nggak? Iya, cinta mula-mulanya gitu. Iya. Nah waktu itu jadi itu lupa tanggalnya, tapi tidak akan lupa pengalamannya. Oh iya. Gitu. Iya. Ya, jadi itu semua begitu. Kalau tidak, ya hanya beragama Kristen. Iya Om. Itu kalau hanya beragama Kristen mah kan 50% itu bisa pindah agama. Iya Om. Gitu. Saya cuma ingat tahunnya aja Om. Tahun 97. Wah, bagus masih tahunnya ingat. Iya Om. Terus kalau nggak salah setahun kemudian dari perjumpaan saya dengan Tuhan Yesus yang indah itu, yang sungguh luar biasa, pokoknya ketemu Tuhan Yesus, ya itu terus pingin melayani. Lanjutin Om. Terus ini Om, ini sih kayaknya saya ganti ya pertanyaannya jadi ini mah apa pernyataan mungkin ya Mbak. Ada nggak Om tips buat baca Alkitab supaya nggak ngantuk dan bosen gitu? Ya itu orang menganjurkan beberapa metode, nggak sama ya. Ada yang katanya itu selalu menyediakan semacam analisa, buku catatan. Yang 6 itu pertanyaan itu apa, siapa, kapan, di mana gitu. Cuman ya tidak harus ketat begitu. Itu hanya supaya pikirannya itu jadi fokus untuk membaca Alkitab. Ada yang metodenya ya berurutan dari Kejadian sampai Wahyu, nanti diulangi lagi. Nah kalau sudah bosan, mungkin apakah kitab demi kitabnya dianalisa. Itu harus sendiri punya metode, punya cara supaya jangan ngantuk gitu. Ada yang sengaja itu jadi cuci muka gitu ya, atau mandi gitu. Jadi metode orang tuh nggak sama gitu. Kalau saya pagi-pagi tuh suka rambut saya sedikit cakar-cakar itu supaya darahnya mengalir ke kepala. Oh gitu. Iya sih Om, ya beda-beda ya. Saya juga kadang sambil sederan atau sambil tiduran malahan baca Alkitab nggak ngantuk tuh Om. Malah kalau itu apalagi sekarang-sekarang, kalau dari waktu pertama itu tadi jatuh cinta sama Tuhan Yesus, pengen kenal lagi, itu baca nggak berhenti-berhenti Om. Kalau belum merasain terus aja sampai satu kitab mungkin bisa selesai gitu. Tapi kalau sekarang juga baca, kan karena sekarang udah mungkin ini ya terlalu nakal gitu pikirannya ke ini, jadi baca sedikit mikir dulu gitu, ini apa gitu. Nggak bosen sih ya, mungkin beda-beda ya Om, betul kata Om sih, beda-beda tiap orang ya Om ya. Cuma begini, ada yang tujuannya belajar Alkitab, ada yang tujuannya itu untuk memberi makan rohani. Itu ada beda. Jadi kalau belajar Alkitab itu memberi makan secara pengetahuan itu ya, jadi studi gitu ya, daya intelektualitasnya. Tapi ada yang lebih mementingkan itu seperti dapat makanan rohani aja. Jadi Tuhan bicara apa hari ini, dan itu untuk sehari itu kadang-kadang diingat lagi. Jadi Tuhan kasih
firman apa hari ini gitu. Iya. Jadi ada yang harus dibedakan antara untuk makanan rohani, ada yang untuk hanya intelektualitas. Tapi ada orang yang sama aja lah, itu terserah lah. Yang penting ada kemajuan rohani dan pemahaman gitu. Iya Om ya. Terus juga banyak ya Om keuntungannya ya kalau sering baca, setidaknya tahulah tempatnya di mana gitu. Kalau ayat apa ya lupa, tapi begitu baca Alkitab kayaknya di sini nih gitu. Iya gitu. Karena sering baca kan Om ya. Itu untuk menguasai Alkitab, tapi belum untuk memahami aplikasi kenyataan. Iya, Jadi iya. sebaiknya kalau baca Alkitab itu sambil kita memikirkan aplikasinya ke dunia nyata. Oh iya Om. Jadi akhirnya kita tuh bisa memahami apa yang terjadi di dalam dunia, di dalam sejarah dengan petunjuk dari Alkitab. Tapi itu perlu waktu. Iya Om, betul Om. Dan susah sih untuk mengaplikasikannya itu berat. Tapi kalau sama Tuhan memang bisa sih Om ya. Cuma ya setiap mau mengaplikasikan itu pasti ada yang bertentangan dengan apa yang kita aplikasikan gitu. Tapi setelah saya renungin emang gitu sih Om. Kayak yang pernah Om ajarin, saya mau sabar. Tuhan nggak akan kasih kesabaran, justru kasih ujian supaya kita sabar ya Om. Ada satu hal lagi itu untuk memahami dunia nyata, memahami bukan hanya mengaplikasikan ya, memahami dunia nyata. Apalagi sekarang bilang akhir zaman, Tuhan Yesus segera datang kembali. Nah itu bagaimana kita melihat dunia itu dengan firman Allah gitu. Oh iya Om. Oke Om. Ya Om, ini ada pertanyaannya yang tentang kristologi ya Om. Tapi kayaknya ini nggak usah dijelasin secara panjang mungkin ya Om, karena kita udah bahas satu video penuh tentang kristologi gitu. Cuma mungkin secara singkat aja Om, kristologi itu apa gitu Om? Kristologi itu adalah pengenalan terhadap Kristus yang benar berdasarkan Alkitab. Nah, intinya itu 100% ilahi, 100% manusia gitu kan. Nah itu ajaran Alkitabnya sih begitu, karena Tuhan Yesus itu penjelmaan dari firman ya yang adalah Allah menjelma menjadi manusia Yesus gitu ya. Nah lalu disederhanakannya begitu, 100% ilahi, 100% manusia. Lalu itu di perjanjian lama itu ada nubuatan-nubuatan tentang keilahian Mesias. Misalnya di Yesaya pasal 9 gitu kan. Gitu. Ada ayat-ayat yang lain juga tentang seorang anak dilahirkan bagi kita, seorang putra diberikan kepada kita, namanya itu Raja Damai, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal dan sebagainya itu kan. Nah itu jadi ada gelar ilahi juga di Mika pasal 5 ayat 1 tentang keluarnya itu dari purbakala katanya. Bethlehem, kau tidak yang terkecil di antara itu Yehuda, karena dari dalammu akan keluar satu pembesar yang keluarnya dari purbakala gitu. Jadi itu Yesus meskipun dia menjadi manusia yang kelihatan fana gitu, tapi dia keluarnya dari purbakala gitu. Nah, cuman kadang-kadang orang tuh suka sengaja lah itu berdebat soal agama. Makanya saya nggak setuju kalau debat agama gitu ya. Kalau Yesus itu Tuhan katanya, lalu Adam dan Hawa siapa yang menciptakan katanya? Kan Yesus itu baru munculnya kan ini permulaan abad Masehi gitu. Lalu katanya Ibu Maria itu, kalau begitu Ibu Maria itu ibunya Tuhan katanya. Jadi ini permainan kata-kata. Sebenarnya kan baca Alkitab aja pelan-pelan. Oh Yesus itu sebenarnya penjelmaan. Bukan dibalik-balik katanya. Oh manusia diangkat jadi Tuhan katanya. Tapi Tuhan katanya kenapa harus menjadi manusia? Nah, kalau Tuhan menjadi manusia kan maunya Tuhan, kenapa kita mesti larang-larang?
Dan lagi Tuhan kan maha kuasa, bisa Tuhan menjelma menjadi manusia. Kalau manusia menjadi Tuhan itu tidak mungkin, sampai kapanpun tidak mungkin. Dan lagi kita tidak menuhankan Yesus. Iya, Om. Yesus memang Tuhan, gitu. Hanya dia menjelma menjadi manusia. Itu kira-kira. Lalu sebagai manusia sejati itu dicatat sebagian kehidupannya itu di Injil Matius, Markus, Lukas, yang kemudian disempurnakan oleh Injil Yohanes, begitu. Iya, Om. Karena dia makhluk sejarah sebagai manusia, gitu ya. Maka di dalam pengakuan iman Kristen itu, jadi yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Artinya itu Yesus itu makhluk sejarah, betul-betul. Nah, apakah Yesus disalibkan atau tidak, itu juga peristiwa sejarah yang tidak bisa dibantah, gitu. Tidak bisa dibantah bahwa Yesus betul-betul disalibkan. Kenapa tidak bisa dibantah? Itu saksi-saksinya itu tidak bisa dibantah. Saksi-saksi waktu Yesus disalibkan, belum catatan dari pemerintah Romawi lagi, ya, gitu. Demikian juga tentang kebangkitan Yesus, itu lebih dari cukup saksi-saksinya dan berulang kali. Itu di 1 Korintus 15. Oh, iya. Bahwa Yesus itu bangkit dari antara orang mati. Jadi percuma saja orang mengatakan Yesus tidak disalibkan, katanya. Itu bukan Yesus. Itu kan pernyataan 600 tahun sesudah peristiwa, itu kan. Jadi menurut keyakinan mereka itu kan 600 tahun sesudah peristiwanya. Lalu yang mana yang bisa dipercaya? Sejarah tidak bisa dirubah. Iya. Gitu, bahwa Yesus itu disalibkan, mati, dikuburkan, pada hari yang ketiga bangkit kembali dari antara orang mati, sehingga memunculkan agama Kristen yang berkembang sampai sekarang menjadi agama yang terbesar, gitu kan. Iya, Om. Oke tuh, jadi panjang, Om. Iya, Om. Oke, Om, sebetulnya masih banyak pertanyaan, cuma memang waktu yang tidak memungkinkan, Om. Baik, Sobat Alpetra Ministry, itu tadi pertanyaan-pertanyaan dari Sobat Alpetra ya, ke Om Yan langsung, dan dijawab langsung sama Om Yan dengan jelas sekali. Dan bagi sobat yang belum puas, nanti bisa dilihat ya video-video yang berkenaan dengan yang ditanyain itu jelas sekali di setiap video yang dijelasin sama Om Yan. Baik, pertanyaan tentang kristologi tadi mengakhiri perjumpaan kita, dan terima kasih ya udah setia nonton. Jangan lupa subscribe bagi yang belum subscribe. Om, saya mohon Om untuk menutup dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Allah yang hidup, pencipta langit dan bumi segala isinya, Allah yang maha kuasa, yang maha mulia, yang maha besar, yang kami kenal melalui Tuhan Yesus Kristus yang datang ke dunia menjelma menjadi manusia, yang sengaja datang untuk berkorban di kayu salib menebus dosa manusia, dan Tuhan Yesus sudah bangkit dari antara orang mati, naik ke surga, menyediakan tempat bagi orang percaya. Kami bersyukur melalui Tuhan Yesus kami mengenal Engkau ya Allah Bapa yang maha mulia, yang maha besar. Kami bersyukur juga untuk keselamatan yang Kau berikan melalui Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur kami mengalami hidup baru di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur untuk Roh Kudus dan firman Tuhan. Kami serahkan diri kami, keluarga kami, dan semua sahabat Alpetra dengan keluarga mereka, para penonton dan keluarga mereka. Kami serahkan kepadamu Bapa, masukkan ke dalam rencana-Mu yang terindah. Kami bersyukur berdoa berserahnya dalam nama Tuhan Yesus Sang Mesias, Juru Selamat yang dijanjikan bagi segala bangsa. Amin. Amin. Terima kasih Om. Tetap cinta Tuhan, cinta keluarga, dan jaga kesehatan.